Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memulai ibadah kita bersama dengan keluarga kita di rumah. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita mempersiapkan hidup kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita memuji Tuhan Allah yang mulia, Allah yang menyelamatkan kita. Kita bernyanyi dari hymnos nomor 48. Kita nyanyikan bait pertama. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta sekalian isinya. Ia memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas kita sekalian. Amin. Sabda Tuhan di awal kebaktian kita terambil di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mari kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan bernyanyi dari hymnos 149 bait pertama. Sidang jemaat sekalian, Paulus berkata kepada jemaat Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18 demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Melalui firman Tuhan ini kita ditegur supaya kita tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau tahu kehidupan kami yang seringkali memberontak kepada Engkau, yang seringkali tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, yang seringkali kami bermain-main dengan apa yang kami inginkan, dan kami tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Kami datang kepadamu memohon kemurahan, karena Kristus Yesus Tuhan kami adalah juru selamat yang sudah
mendamaikan kami dengan Engkau. Kasihanilah kami dan pulihkan kami. Di dalam kuasa Roh Kudus, perbaharuilah hidup kami, dan kiranya kami semuanya ditolong oleh Tuhan untuk bisa setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita pengampunan terambil di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang menjadi berita kesukaan kepada kita, yang mengampuni dosa kita. Kita bernyanyi dari Hymnus nomor 31, bait pertama. Kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan mengajar kami saat ini, mengungkapkan kepada kami kebenaran firman-Mu, mengajar kami dan mengarahkan langkah hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami, supaya kami boleh memberikan perhatian yang sungguh kepada Engkau untuk diajar oleh Engkau sendiri. Kiranya Engkau boleh menenangkan hati dan pikiran kami, juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Engkau perlengkapi dengan kuasa-Mu. Engkau yang boleh menolong hamba-Mu untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saat ini marilah kita bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan Alkitab kita, dan saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang sudah membaca firman Tuhan dan yang punya komitmen untuk merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu jangan menyerah dalam bingkai mengerjakan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat sekalian, status sesuatu atau seseorang itu menentukan seseorang itu di mana ia berada. Juga status itu memberi alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Dan yang berikutnya, status itu membenarkan hal-hal yang dituntut kepada seseorang untuk dilakukan. Contohnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, status sebagai mahasiswa. Status sebagai mahasiswa menentukan seseorang itu ada di mana. Kalau dia mahasiswa seminari, maka ia harus ada di seminari atau tinggal di asrama. Kalau ia sebagai status mahasiswa, maka ada sesuatu alasan mengapa ia melakukan sesuatu. Misalkan kalau dia adalah seorang mahasiswa seminari, maka kalau dia datang ke ibadah chapel setiap hari, itu adalah benar menurut statusnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada seorang yang punya status sebagai mahasiswa seminari, maka benar adanya kalau mahasiswa tersebut misalkan diberikan beban dan tuntutan pelayanan. Jadi status itu menentukan tiga hal, paling tidak tiga hal, yaitu di mana seseorang berada, mengapa seseorang melakukan sesuatu, dan mengapa seseorang dituntut untuk melakukan sesuatu. Nah, sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya juga punya status. Status kita di sini seperti yang diungkapkan di dalam ayat 15, ini adalah anak-anak Allah. Ya, kita punya status sebagai anak-anak Allah yang bersekutu dengan sesama. Artinya anak-anak Allah ini banyak. Kita adalah gereja, anggota gereja yang terdiri dari banyak orang. Kemudian juga anak-anak Allah ini adalah orang yang juga tampil di dalam dunia. Ya, yang tampil di dalam dunia, diutus ke dalam dunia, sekaligus juga anak-anak Allah atau orang percaya ini menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, status kita sebagai anak-anak Allah tentu bukan hanya sekedar sebutan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi merupakan konsekuensi dari anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Ya, kita tahu di sini Paulus menegaskan Injil Kristus yang menyelamatkan, yaitu di dalam hal apa? Di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita disebut sebagai orang percaya. Nah, di dalam surat Filipi ini, Bapak, Ibu, Paulus menjelaskan bahwa jemaat itu telah mendapat karunia keselamatan dari Tuhan. Bila kita memperhatikan di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Di situ Paulus mengungkapkan bahwa orang percaya sudah mendapatkan keselamatan dan sudah mendapatkan karunia untuk percaya kepada Kristus, dan sekaligus juga ada karunia untuk menderita untuk Kristus. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, berdasarkan status itu, yaitu status sebagai anak-anak Allah, maka jemaat perlu mengaplikasikan kebenaran Injil, kebenaran
keselamatan yang mereka terima, yang mereka hidupi. Nah, di dalam Paulus mengungkapkan kerjakan keselamatanmu ini, tentu kita harus mempertimbangkan paling tidak dua hal. Pertimbangan pertama adalah bahwa Paulus sedang membahas tentang kesatuan jemaat. Itu yang kita lihat misalkan di dalam harapan Paulus yang diungkapkannya di dalam pasal 1 ayat 27. Ada ungkapan di situ, kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Lalu kita juga ingat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam pasal 2. Misalkan di dalam pasal 2 ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dan lain sebagainya. Artinya bahwa Paulus di sini ketika mengungkapkan kerjakanlah keselamatanmu, itu ada di dalam bingkai, dalam konteks tentang kesatuan jemaat, nasihat tentang kesatuan jemaat. Kemudian hal yang kedua, apa yang menjadi unsur penting sebagai konteks yang sedang dijelaskan oleh Paulus yang ada hubungannya dengan tetap kerjakan keselamatanmu ini, yaitu himne tentang kemuliaan Kristus. Ya, di dalam pasal 2 sudah diungkapkan tentang Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lalu di dalam puncak pujian kepada Kristus diungkapkan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, berangkat dari dua hal ini, baik itu nasihat tentang kesatuan jemaat maupun juga penegasan tentang kemuliaan Kristus, maka Paulus memberikan nasihat, memberikan perintah. Di sini dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita jangan salah paham tentang apa yang menjadi kalimat perintah Paulus di sini. Kerjakanlah keselamatanmu. Perhatikan baik-baik, kerjakanlah keselamatanmu. Ini adalah ungkapan yang sebetulnya sedang menegaskan bahwa keselamatan itu sudah ada. Lalu yang berikutnya yang perlu kita ingat adalah pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya bahwa tuntutan untuk mengerjakan keselamatan ini, Bapak Ibu, bukan sedang meraih keselamatan, tetapi oleh karena keselamatan itu sudah diterima. Ini penting. Dan hal yang berikutnya adalah apa yang menjadi kekuatan kita untuk mengerjakan keselamatan itu disediakan oleh Allah. Makanya di dalam pasal 2 ayat 13, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka ada 3 hal penting yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Pertama, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka perlu secara bersama-sama mengafirmasi atau menghidupi keselamatan yang kita terima dari Tuhan di dalam konteks kehidupan gereja. Sekali lagi, jadi kita harus membatasi pesan ini, Bapak Ibu, sehingga kita tidak berpikir kemana-mana. Jadi pesan ini bicara tentang apa? Kita harus menghidupi keselamatan kita dalam konteks persatuan kita, pergaulan kita dengan sesama anggota gereja. Bukankah kita masing-masing sudah menerima, sudah memiliki keselamatan yang sama, dan keselamatan itu harus diaplikasikan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara ketaatan penuh. Kepada siapa? Kepada Kristus yang mulia, seperti yang sudah diungkapkan di dalam pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Jadi, yang diinginkan oleh Paulus di situ adalah kesolidan kehidupan jemaat
lokal di Filipi. Karena apa, saudara-saudara? Karena ternyata Paulus juga mendengar bahwa ada semacam keretakan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Filipi. Keretakan, padahal itu adalah sesama anggota yang aktif pelayanan. Kita lihat misalkan di dalam pasal 4. Pasal 4 ayat 2 itu dikatakan, Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya bahwa Paulus mendengar bahwa kedua orang ini sebetulnya ada sedikit masalah, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Masing-masing kita itu harus taat kepada Kristus. Ini dalam hubungan kita dengan Kristus dulu. Kalau hubungan kita dengan Kristus penuh dengan ketaatan yang kita respons dengan ketaatan yang tulus, maka itu pasti akan mengalir dengan di dalam kehidupan jemaat yang lain. Jadi mengerjakan keselamatan itu tidak usah jauh-jauh dulu. Kita perlu membuktikan keselamatan yang kita terima itu dengan kehidupan bersama. Mengapa ini penting? Karena kita memiliki bahasa yang sama. Sesama anggota jemaat itu memiliki bahasa yang sama, memiliki sumber hidup yang sama, yaitu keselamatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tahu bahwa selama 3 bulan ini kita rindukan ke gereja, ya. Sangat rindu ke gereja. Mungkin pada waktu normal-normal dulu itu, ya, kadang kalau kita lihat teman yang sudah lama bersama-sama dengan kita segereja, ya, lalu rasanya buang muka gitu, ya, mungkin ada masalah tertentu gitu, ya. Tapi sekarang setelah kita tinggal di rumah, tidak beribadah bersama selama 3 bulan, apa yang terjadi? Kangen, kan? Banyak yang kangen gitu, ya. Banyak yang rindu. Nah, coba Bapak Ibu, spirit kerinduan ini kalau nanti kita bisa ibadah offline, kita ekspresikan, ya. Sehingga kita tidak lagi saling merasa bersaing satu dengan yang lain. Kita tidak lagi saling merasa tidak enak satu dengan yang lain. Mengapa? Karena ketika kita bisa bersatu sehati sejiwa di dalam gereja, itu sebetulnya wujud bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita, sedang menghidupi keselamatan yang kita terima dari Kristus Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk berbuat baik kepada orang yang sekali saja kita temui, saya rasa itu gampang. Tetapi untuk sabar, untuk bisa menerima orang yang setiap minggu bersama dengan kita, itu bukan perkara yang sederhana, bukan? Kita seringkali, Bapak Ibu, merasa bahwa kita ini hanya punya hubungan dengan Kristus. Padahal Paulus menginginkan bahwa di dalam kita mengerjakan keselamatan itu, kita sebetulnya sedang menunjukkan bahwa ini adalah komunitas saleh, komunitas umat Tuhan yang tidak ada duanya, yang tidak bisa ditemukan di dalam komunitas-komunitas yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan itu sebetulnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan ketaatan kita kepada Kristus. Oleh karena itu di bagian pertama ini saya mau katakan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada Kristus itu harus bisa diwujudkan, harus bisa terlihat di dalam kita bersatu sebagai jemaat Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita jangan menyerah. Jangan menyerah. Mungkin kita merasa bahwa sekarang kita adalah gereja rumah. Tapi saya lihat aktivitas kita, ya, di grup, apalagi di grup Gema, itu sangat aktif. Itu adalah wujud apa? Wujud karena kita ini adalah orang yang
disebut sebagai anak-anak Allah yang memiliki perasaan bahwa dia adalah saudaraku. Saya tidak tahu bahwa pasti juga ada di antara saudara-saudara yang memberikan perhatian kepada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Saya yakin itu terjadi di dalam kehidupan gereja kita. Jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan dalam gereja, dalam komunitas kita, itu adalah wujud kita mengerjakan keselamatan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam status kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi terang kepada dunia. Maka yang dikatakan di dalam pasal 2 ayat 14 sampai 16 ini, bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mengapa ini? Karena kita punya Tuhan, kita punya Tuhan, yaitu Kristus, yang mengontrol hidup kita, yang kepadanya kita mengabdi. Kita harus menjadi terang kepada dunia. Dalam apapun hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, lakukanlah segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Hal ini kita bisa lakukan karena Tuhan mengerjakan hal-hal yang indah dalam hidup kita, menguatkan kita. Tetapi bukan hanya itu. Di dalam pasal 2 ayat 16 juga di sini dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Artinya orang yang menjadi berkat bagi dunia, orang yang menjadi terang kepada dunia, itu juga harus berpegang pada firman kehidupan. Gereja perlu dilihat sebagai umat yang berbeda dan menghidupi kebenaran. Sekali lagi, gereja perlu dilihat sebagai umat yang berbeda dari dunia. Gereja perlu dilihat sebagai umat Tuhan yang menghidupi kebenaran. Dan bahkan gereja harus dilihat sebagai rujukan. Nilai-nilai gereja harus dipandang sebagai rujukan oleh dunia. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Kesaksian gereja tidak sekedar perbuatan baik, tetapi juga harus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apa hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu? Di sini jelas sekali pasal 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam pekerjaan kita, meskipun memang sekarang kita lebih banyak kerja di rumah, ya. Tapi apakah kita bisa melakukan itu dengan tulus? Karena kita mengabdikannya kepada Kristus. Itu yang bisa dilihat oleh dunia. Kemudian, bagaimana kesaksian kita? Banyak orang yang memang hanya bicara tentang apa? Tentang perbuatan baik. Apa yang bisa dilihat? Ya, apa yang bisa kita berikan kepada orang itu benar adanya. Tetapi pasal 2 ayat 16 di sini dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi gereja bukan hanya bicara memberi kepada dunia, memberi kepada yang membutuhkan, bersaksi dan bersaksi. Tapi juga gereja tidak boleh melupakan satu hal penting, berpegang pada firman kehidupan. Kita jangan terlalu ekstrim, Bapak Ibu. Ada orang yang terlalu ekstrim, pokoknya kita berbuat baik, pokoknya kita berbuat baik. Tetapi tidak pernah punya kesukaan, kegemaran untuk berpegang pada firman Tuhan. Ataupun juga sebaliknya, pokoknya belajar. Itu juga terlalu ekstrim. Kesaksian kita itu bisa benar atau tidak kalau itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu menarik sekali apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa kalau kita sungguh-sungguh menjadi saksi, maka kita juga harus berpegang pada firman kehidupan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus berjuang dalam pekerjaan Tuhan sekaligus memiliki nilai sukacita atas kemajuannya. Itu yang diungkapkan oleh Paulus di dalam pasal 2
ayat yang ke-17 sampai 18. Paulus begitu berjuang dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan darahnya dicurahkan pada korban dan ibadah jemaat di Filipi. Artinya bahwa Paulus sudah berjuang mati-matian dalam pelayanannya. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa kondisi Paulus pada waktu dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, ia ada di dalam penjara. Sebetulnya kalau kita bawa dalam aplikasi kita sekarang ya Bapak Ibu, seorang pendeta, seorang penginjil yang sudah pernah mendirikan jemaat lalu ia ada di dalam penjara. Lalu sebetulnya apa yang perlu untuk kita lakukan terhadapnya? Mungkin kita mengasihani dia, mungkin kita ingin memberikan dia hadiah, mengantarkan makanan kepadanya. Ya misalkan jemaatnya sudah banyak ya, lalu jemaatnya bergantian setiap hari antar makanan kepadanya gitu ya. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian Paulus. Paulus tidak sedang mengasihani diri, waduh tolong, aku kesepian, orang-orang meninggalkan aku. Tapi justru dalam penjara Paulus bersukacita. Mengapa? Karena ia berharap bahwa dua hal yang tadi diungkapkannya, baik itu tentang kehidupan orang Filipi di dalam menghidupi keselamatan maupun juga di dalam mereka menjadi saksi bagi dunia, maka itu menjadi kesukaan bagi Paulus. Sehingga ia mengatakan, sekalipun aku berlelah-lelah, sekalipun aku mengorbankan segala sesuatu demi kamu, aku bersukacita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa aplikasi bagi kita? Kita mengerjakan keselamatan kita juga dengan berjuang dalam pekerjaan Tuhan. Berjuang dalam pekerjaan Tuhan dan bersukacita atas kemajuan pekerjaan Tuhan. Bukankah itu yang kita harapkan? Kita berharap gereja kita maju, bukan? Tetapi tentu gereja yang maju itu bukan di dalam prinsip-prinsip dunia. Kita harus memiliki kerinduan dan berjuang bersama untuk bisa misalkan memelihara kehidupan rohani jemaat. Berapa banyak orang berapa banyak saudara-saudara kita yang selama 3 bulan ini berjuang mati-matian demi memelihara kehidupan rohani kita. Mereka ada di belakang layar, kita tidak tahu. Ya, yang kelihatan siapa? Ya pengkhotbahnya, ya. Saya kelihatan glowing katanya hari ini gitu ya. Tapi yang membuat ini semua ini korban. Berapa banyak kita bisa pikirkan bersama-sama hal yang sederhana. Pakai data berapa? Itu waktu. Semuanya banyak pendukung yang datang mendoakan juga ada. Baik yang datang di sini maupun juga yang di rumah mendoakan. Saudara-saudara, ini hal yang memang kelihatannya sederhana tetapi ini penuh perjuangan. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita pun juga mengevaluasi hidup kita. Apa kerinduan kita? Apa perjuangan kita selama ini di dalam pekerjaan Tuhan? Berjuang dalam pekerjaan Tuhan, tentu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita sederhanakan. Karena begitu banyak pengorbanan yang perlu untuk kita bayarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita juga memikirkan apa yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Begitu banyak kita yang juga punya kemampuan untuk bisa mendukung pelayanan kita selama masa pandemik ini dan kita memasuki new normal. Sekarang kita sedang dalam masa transisi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan? Kalau hamba-hamba Tuhan harus mempersiapkan firman Tuhan dengan baik untuk bisa diberitakan. Yang lain juga harus bisa memberikan dukungan. Karena hanya itulah yang membuat kita bisa bersukacita. Bukan pada kelimpahan-kelimpahan yang datang kepada kita setiap saat. Tetapi karena kemajuan pekerjaan Tuhan. Itu juga harapan kita. Seperti Paulus mengatakan di sini, mari kita bersukacita bersama-sama. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Kita lihat dalam konteks penulisan surat ini, Paulus mengakui bahwa jemaat di Filipi itu memberikan dukungan yang begitu banyak kepada Paulus.
Bukankah itu pengorbanan? Mereka mendukung hamba Tuhannya yang sedang ada dalam penjara. Mereka mengirimkan bantuan. Tapi juga begitu sebaliknya, hamba Tuhan yang ada di penjara juga memberikan nasihat kepada mereka, mendoakan mereka, menguatkan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mengerjakan keselamatan itu dalam konteks pelayanan kita. Kita bisa lakukan, kita bisa berjuang, bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di akhir khotbah ini saya mengajak kita sekalian, pertama, mensyukuri keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan mari kita juga bersama-sama memberikan hidup kita untuk menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah beri. Baik itu dalam konteks gereja kita, di mana kita saling memperhatikan, maupun juga dalam konteks kesaksian pelayanan kita di luar, di mana kita juga bisa berbuat baik dengan kehidupan etika yang dipimpin oleh kebenaran, maupun juga di dalam perhatian kita terhadap pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah belajar kebenaran firman. Engkau menghendaki supaya kami mengerjakan keselamatan yang kekal, yang abadi, yang tetap, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Lewat kehidupan kami secara bergereja, lewat kehidupan kesaksian pelayanan kami, kesaksian hidup kami kepada dunia, dan lewat pengorbanan kami, dukungan kami terhadap pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan firman. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara-saudara, karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita bernyanyi dari hymnos nomor 242. Kita nyanyikan bait pertama saja. Kebaktian Minggu tanggal 5 Juli 2020 tetap dilaksanakan secara online melalui WA Grup Gema. Yang kedua, Bible Study hari Selasa tanggal 30 Juni pada pukul 5 dan persekutuan doa pada hari Kamis tanggal 2 Juli pada pukul 17.30 tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dibagikan melalui WA Grup Gema. Yang ketiga, jemaat terus berdoa di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini, dan iman kita tetap kuat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Yang keempat, bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening gereja BCA 0111969654 atas nama Juniarti W atau Werdi Haswarika. Bagi jemaat yang tidak sempat mentransfer, bisa disimpan di dalam amplop dan dimasukkan ke kantong persembahan gereja pada saat peribadatan sudah normal. Sekian nota lisan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hingga detik ini Engkau menolong, menyertai, dan memelihara kami. Saat ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu bumi kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Begitu banyak orang yang menderita dan bidang kehidupan lainnya juga menjadi terpengaruh oleh karena pandemi ini.
Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengingat kami dan memandang kami dengan kemurahan. Engkau mengasihani kami dan membuat kami kuat menjalani ini. Juga kami berdoa supaya Tuhan dengan kuasa-Mu, kalau Engkau berkenan ya Tuhan, boleh menghentikan virus ini yang mengancam banyak orang. Kami juga tidak tahu Tuhan, mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang sedang juga digalakkan dan ambil kesempatan untuk bisa meraup keuntungan di dalam masalah ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga membuat mereka sadar, sehingga rancangan-rancangan yang jahat di balik ini juga tidak terlaksana. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan berkati. Bangsa kami juga ya Tuhan bergumul, bekerja keras di dalam menghentikan virus ini. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kepada pemimpin kami, supaya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Juga Engkau boleh menolong para tenaga medis, supaya bekerja dengan giat. Engkau juga boleh melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, karena kami ingin ya Tuhan untuk bersama-sama beribadah lagi. Dan kami sedang dalam masa transisi memasuki ibadah offline. Tuhan, kami memohon supaya juga kondisi keadaan Kota Malang memungkinkan kami untuk beribadah bersama-sama lagi. Meskipun juga harus dengan protokol kesehatan yang harus kami patuhi. Bapa, kiranya Engkau boleh menolong kami dalam persiapan ini semuanya. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk kami seluruh sidang jemaat Tuhan, buatlah kami tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus yang boleh membuat kami untuk bisa saling memperhatikan, tetap aktif untuk menjadi bagian di dalam komunitas Gereja Eleos Malang di tempat ini. Jemaat yang sakit kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, yang menghampiri mereka dan memberi mereka kekuatan. Engkau yang boleh mengasihani mereka dan memberi mereka juga damai sejahtera-Mu. Engkau yang boleh menjamah mereka dan mengangkat semua penderitaan yang mereka alami. Jemaat yang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan, kiranya juga Engkau boleh membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan, dan sehingga mereka juga boleh terpelihara hari ke hari. Tuhan, kami berdoa untuk kami yang sudah mulai bekerja di era new normal ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmat untuk kami bisa bekerja dengan baik, tetap juga memperhatikan orang lain, tetap menjaga kesehatan, dan juga kami tetap bisa bekerja dengan maksimal. Akhirnya ya Tuhan, kehidupan kami di dalam kami memasuki minggu yang baru, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami memohon kemurahan Tuhan, dan kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik sidang jemaat sekalian, kita bernyanyi dari himnos nomor 256, Ku ingin seperti Yesus baik pertama. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri kebaktian kita dengan bernyanyi dari himnos 256 bait yang kedua.
ibadah kita selesai, silakan bersaat teduh.